Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Rina dalam pelajaran IPA kelas 8. Baiklah, materi hari ini adalah tentang gerak benda. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak pada manusia. Kali ini kita akan melanjutkan materinya mengenai gerak pada benda. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Materi pertama yakni mengenai konsep gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Gerak suatu benda itu selalu dihubungkan dengan yang namanya titik acuan. Contoh, penumpang di dalam kereta api yang sedang bergerak. Penumpang di dalam kereta api yang sedang bergerak ini itu dikatakan bergerak terhadap benda-benda yang ada di luar kereta karena penumpang yang ada di dalam ini ikut bergerak bersama kereta. Nah, tetapi antar penumpang di dalam kereta seperti gambar antara ibu yang jilbab pink dan ibu yang jilbab dongker itu dikatakan tidak bergerak karena dia jaraknya tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, yang mana Bu yang jadi acuannya? Jadi acuan itu seperti apa Bu? Ya, terhadap siapa kamu melihatnya? Contoh ya, ibu yang jilbab pink itu dikatakan tidak bergerak terhadap ibu yang jilbab dongker. Jadi acuannya ibu yang jilbab dongker. Mereka kan sama-sama duduk, jadi mereka dikatakan tidak bergerak. Tetapi kalau acuannya adalah benda-benda yang ada di luar kereta, maka kita yang ada di dalam kereta itu disebut melakukan yang namanya gerak. Kenapa? Karena posisi kita terhadap benda yang di luar itu berubah. Nah, contoh lain dari gerak itu adalah misalnya ketika kita di dalam mobil dengan supir. Nah, ketika yang menjadi acuannya adalah supir, maka kita dan supir itu dikatakan tidak melakukan yang namanya gerakan. Kenapa? Karena kita tidak berpindah posisi dan jarak kita dengan supir itu akan selalu sama. Tetapi kalau titik acuannya adalah orang-orang yang di luar, maka kita dan sopir yang ada di dalam mobil disebut melakukan gerakan karena mobil kita kan berpindah tempat, berjalan. Terus makanya kita disebut melakukan gerakan terhadap orang yang di luar. Oke, kita lanjut pada diskusi. Nah, silakan kamu lihat gambar pada layar kamu. Kemudian silakan kamu diskusikan dengan teman kamu. Boleh berdua, boleh berempat. Kemudian hasil diskusinya kamu catat dan kamu laporkan kepada ibu melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya jenis-jenis gerak. Jadi gerak ini ada bermacam-macam ya. Ada yang namanya gerak menurut keadaan benda dan ada yang namanya gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut keadaan benda kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya gerak nyata dan ada yang namanya gerak semu. Gerak nyata yaitu gerak yang benar-benar terjadi karena perubahan posisi suatu benda. Nah, kalau gerak semu itu gerakan suatu benda yang sebenarnya benda itu diam, tapi seolah-olah kita amati dia bergerak. Apa sih contohnya gerak semu ini? Nah, contohnya itu adalah ketika kita melihat matahari. Nah, matahari itu dia kan kalau kita lihat seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya matahari itu diam, tidak bergerak. Nah, apa yang bergerak? Yang bergerak adalah bumi kita dan kita di dalamnya yang berputar pada porosnya. Jadi sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi beserta kita isinya. Jenis gerak yang selanjutnya yaitu gerak menurut bentuk lintasannya. Nah, gerak menurut bentuk lintasannya ini kita bagi menjadi 3. Ada yang namanya gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, untuk kita di SMP yang akan kita dalami adalah tentang gerak lurus. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa Anda semua mengerti. Akhir kata Ibu ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.